Ketika warganya tergusur di kampung sendiri, inilah Pulau Rempang, tempat akan dilaksanakannya proyek strategis nasional. Masyarakat adat Pulau Rempang, Kota Batam bentrok dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis 7 September 2023 lalu. Penyebabnya adalah karena aparat memaksa masuk wilayah Rempang untuk memasang patok tata batas lahan pembangunan Rempang Eco City. Aksi pemblokitan jalan pun terjadi. Rencananya Pulau Rempang akan dijadikan sebagai pembangunan proyek strategis nasional yang akan dijadikan kawasan ekonomi baru. Berikut fakta-fakta Pulau Rempang yang akan direlokasi pemerintah namun ditolak masyarakat. 1. Geografis Pulau Rempang dan kawasan konservasi Pulau Rempang merupakan salah satu pulau di Kecamatan Galang yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Riau. Pulau Rempang memiliki luas wilayah sekitar 165 km persegi. Pulau Rempang terletak sekitar 3 km di sebelah tenggara Pulau Batam. Penduduk Rempang berjumlah 7.500 hingga 10.000 jiwa, yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan dan pelaut. Pulau Rempang termasuk kategori pulau kecil berdasarkan definisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pulau Rempang juga masuk kawasan hutan konservasi Taman Buru. 2. Kawasan industri Pulau Batam. Pada tahun 1992, melalui Kepres nomor 28 tanggal 19 Juni 1992, pemerintah melakukan penambahan wilayah kawasan industri Pulau Batam. Hal itu dilakukan karena semakin meningkatnya usaha di Pulau Batam dan terbatasnya kemampuan serta daya dukung lahan yang tersedia di daerah industri Pulau Batam. Pulau Rempang dan Pulau Galang kemudian masuk dalam perluasan kawasan industri Pulau Batam dengan status kawasan berikat. Kawasan yang tersebut lalu dikenal dengan sebutan Barelang yang merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Untuk menghubungkan Pulau Rempang dan Galang, pemerintah membangun 6 jembatan, yaitu untuk menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton dengan Pulau Nipa dengan Pulau Setokok dengan Pulau Rempang, dan Pulau Rempang dengan Pulau Galang. Jika dihitung secara keseluruhan, maka total panjang ke-6 jembatan itu adalah 1.568 meter. 3. Warga asli Pulau Rempang dan pemukiman tua. Di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua dan permukiman warga asli. Adapun luas total 16 kampung tua itu tidak sampai 10% dari luas Pulau Rempang. Warga di kampung tua tersebut terdiri dari beberapa suku, di antaranya suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Ketiga suku itu telah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834. 4. Suku orang darat di Pulau Rempang. Suku orang darat atau orang utan merupakan penduduk asli Pulau Batam, khususnya di Pulau Rempang. Pada tahun 1930, seorang pejabat Belanda bernama Viwi mengunjungi mereka di Pulau Rempang. Kunjungannya itu tertulis dalam artikel berjudul Verslag van en Bezoek Ende, Orang Darat van Rempang, yang terbit pada 4 Februari 1930 silam. Suku orang darat diyakini mirip dengan orang Jakun, suku asli Johor dan Melaka. Namun, legenda menyebutkan bahwa mereka berasal dari Lingga, meskipun asal-usul ini tidak jelas. Orang darat tinggal dalam pondok sederhana tanpa dinding dan hanya atap, meskipun ada yang tinggal di Pulau Batam, seiring waktu mereka tampaknya telah bercampur dengan orang Melayu. Ketika Piwing mengunjungi Pulau Rempang, ia mencatat ada 8 laki-laki, 12 wanita, dan 16 anak-anak suku orang darat. Mereka mencari nafkah dari bercocok tanam dan hasil hutan, serta mencari makanan laut saat air pasang. Sayangnya, populasi orang darat semakin menurun, dengan hanya beberapa keluarga yang tersisa pada tahun 2014. Meskipun ada perhatian dari pemerintah, banyak dari mereka memilih tetap hidup bersosialisasi atau bermigrasi ke tempat lain. Beberapa tetua masih tinggal di kampung mereka di dusun Sungai Sadap, hidup sederhana dengan fokus pada pertanian. 5. Pulau Rempang jadi proyek strategis nasional 2023. Pulau Rempang masuk pada proyek strategis nasional 2023 dan direncanakan menjadi kawasan industri, perdagangan hingga wisata bernama Rempang Eco City. Pembangunan kawasan industri di pulau seluas 17 hektar itu digarap oleh PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan milik Tommy Winata. Rempang Eco City ditargetkan bisa menarik nilai investasi yang ditaksir mencapai 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Bahkan, pemerintah Republik Indonesia menargetkan pengembangan kawasan Rempang Eco City dapat menyerap hingga 306.000 tenaga kerja hingga pada tahun 2080 mendatang. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam ditunjuk untuk mengawal realisasi investasi tersebut dan akan merelokasi seluruh penduduk Rempang. 6.
Warga Pulau Rempang tergusur di kampung sendiri. Masyarakat adat yang tinggal di 16 kampung tua di Pulau Rempang menolak keras relokasi yang dilakukan untuk proyek pembangunan Rempang Eco City. Mereka menganggap kampung-kampung mereka memiliki nilai historis dan budaya yang sangat penting, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu mereka menantang untuk direlokasi. Beberapa warga yang secara vokal menolak relokasi, termasuk Gerisman Ahmad, dilaporkan kepada polisi dengan tuduhan berbagai kejahatan, seperti pidana pungutan liar di pantai, merusak terumbu karang, dan pembabatan hutan. Bidang advokasi dan jaringan YLBHI, Edi Kurniawan mengatakan upaya pemanggilan warga Rempang yang menolak relokasi oleh Polda Kepri adalah upaya intimidasi dan kriminalisasi. Menurutnya, ini merupakan pola yang sering terjadi dalam proyek pembangunan skala besar di Indonesia. Mulai dari penguasaan lahan dalam kawasan hutan, menggunakan pasal palsu hingga penyalahgunaan tata ruang dan korupsi.